Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar? Ketemu sama Mas T lagi di kesempatan hari ini ya teman-teman ya, di edisi ke-21 Maret 2024. Seperti biasa, video ini mungkin akan tayang menjelang buka puasa. Mudah-mudahan tepat waktu ya. Kadang-kadang wifi ini agak-agak bermasalah gitu loh, Rek. Ngapunten. Selamat berpuasa untuk yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tentunya tetap semangat untuk hari ini, menantikan waktu berbuka yang udah gak lama lagi. Jadi masih ada persiapan-persiapan pastinya ya. Ada yang lagi di jalan, atau yang lagi cari takjil, ngabuburit, segala macam. Pokoknya semuanya selamat menjalankan rutinitas hari ini tentunya ya. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Untuk yang baru pertama kali bergabung, saya ucapkan salam kenal teman-teman. Untuk yang sudah sering bolak-balik atau yang baru, kalau mau ikhlas support Mas Tulus caranya gampang ya. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Udah, kemudian pencet tombol loncengnya dan tombol like-nya. Sudah, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Semangat. Semangat untuk hari ini teman-teman ya, apapun keadaannya. Semua orang sedang berjuang untuk hidupnya masing-masing. Jadi jangan pernah merasa kalian lebih terpuruk dari orang lain. Jangan pernah merasa kalau kalian, kenapa sih orang enak aku susah, kenapa sih kok aku kayak gini terus orang enggak. Jangan pernah merasa seperti itu. Jangan pernah membandingkan orang lain dengan diri kita. Setiap manusia punya porsinya masing-masing. Apa yang sedang Tuhan berikan ke kita ini merupakan proses penguat untuk kehidupan kita yang akan datang. Jadi tetap semangat aja pastinya ya. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga cepat selesai masalahnya. Yang mungkin sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang semoga utangin dan lunas. Amin. Yang mungkin sedang dalam kondisi kurang baik keadaannya, baik pekerjaan, karir, keuangan, apapun yang sedang kurang baik, semoga segera Allah rubah menjadi baik, dan yang sudah baik tetap dalam kebaikan. Amin ya Allah. Semangat teman-teman, sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri ya. Aku seneng juga sih lihat beberapa updatean di media sosial. Belum waktunya gajian, belum waktunya turun THR, sudah banyak orang yang menukarkan uang baru. Berarti teman-teman, alhamdulillah untuk pendapatan mereka beberapa di antaranya sudah bagus dong ya. Sudah berbagi, niat akan berbagi kepada saudara-saudaranya dengan menukarkan uang baru. Jadi
Ya, mudah-mudahan perekonomian yang sedang kurang baik segera membaik. Saya pribadi juga nggak bisa juga menentang apa yang saya lihat. Kadang-kadang juga manusiawi kok, kadang-kadang kok orang tuh bisa, saya nggak apa-apa, tapi jangan kedepankan itu. Kadang-kadang memang merasa ya kok kayak gini sih gitu aja, selebihnya jangan jangan nyalahin Tuhan, jangan jangan apa ya, jangan jangan menyalahkan keadaan, nggak boleh, apalagi merendahkan diri kita sendiri seakan-akan kita lebih rendah daripada orang-orang di luar sana, nggak boleh. Yakin pasti Allah itu sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk kebaikan. Jadi kalau yang di luar sana belum terima THR, belum punya gajian, bisa nuker uang baru, ya mungkin dari tabungan dia yang lama, yang sudah niat memang pengen tukar uang baru berbagi pas lebaran nanti ya. Jadi kalau memang itu adalah pertanda bahwa perekonomian kita sudah mulai membaik secara ekonomi, mudah-mudahan juga akan berdampak ke kita, orang-orang yang mungkin sedang kurang baik ekonominya juga menjadi baik. Doanya yang baik-baik aja dan tetap harus semangat pastinya ya. Aku pengen update ke teman-teman terkait dengan rekening donasi nasi box kita. Kenapa Mas Tulus pesimis ya? Per hari ini teman-teman di sini jam 4 sore ya. Ini jam 4 sore waktu 21 Maret 2023. Mas Tulus pengen update rekening donasi kita, ada jamnya. Teman-teman bisa cek. 1.163.000 ya. Ini per hari ini jam 4 sore waktu lagi syuting tanggal 21 Maret 2024. Kenapa saya sangat pesimis? Karena ini sudah tanggal 21 teman-teman, dan ini bukan ya nasi box. Tinggal menghitung hari. Jumat ini harusnya Jumat akhir bulan ini kita harus sudah bagi nasi box, tapi donasinya masih terkumpul 1.160. 1.100.000 lah anggaplah ya. Jadi sangat-sangat jauh. Jadi kalau saya pesimis menurut saya wajar, tapi sekali lagi saya pasrahkan sama Allah. Saya nggak tahu bagaimana cara Allah mencukupkan, tapi mudah-mudahan Allah izinkan sedekah nasi box kita ada dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah kirimkan orang-orang baik membantu sedekah nasi box kita di bulan puasa ini. Amin. Dan semoga sedekah bumi kita yang akan kita selenggarakan untuk Jogja segera terlaksana. Amin. Dan semoga juga untuk sedekah bumi berikutnya untuk Nusantara juga semoga Allah izinkan ada dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan yang sudah kita rincikan. Amin. Katakan amin saudaraku. Amin ya Allah. Teman-teman ki lek ngomong amin ki biasanya aminin jenengan ki dikabul karo Gusti Allah. Makanya kita nggak pernah tahu doa siapa yang bakal dikabul sama Allah. Jadi Mas Tulus sering banget doa, selain buat teman-teman, Mas Tulus doa juga untuk kegiatan yang sedang Mas Tulus lakoni sekarang ya. Nanti diupdate lagi terkait dengan sedekah bumi untuk Jogja. Kami masih tunggu waktu sama tim masak supaya kita ketemu tanggalnya ya teman-teman. Jadi mulai hari ini kalau ada rekening dana masuk ke rekening Permata Bank atas nama Tulus Rianto yang di kolom komentar paling atas, kita akan larikan untuk sedekah bumi kita di next event ya, atau di sedekah bumi berikutnya. Di insya Allah kalau memang Allah mengizinkan di bulan 9 nanti tanggal 9. Mudah-mudahan nanti pelan-pelan ngumpul dikit-dikit sampai bulan 9 kita bisa selenggarakan dengan baik, bisa kita buka, kemudian kita bisa adakan juga. Sama seperti sedekah Jogja yang akan kita gelar dalam waktu dekat. Matur nuwun, sembah nuwun, terima kasih banyak. Teman-teman yang masih pengen bantu sedekah nasi box, mungkin tergerak pintu hatinya. Oh, daripada aku tukerin uang baru buat bantu Mas Tulus aja lah, biar bisa bagi-bagi buat saudara-saudara kita di jalanan, misalnya, boleh. Silakan cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited, ke rekeningnya yang ada di kolom deskripsi. Kalau buat sedekah bumi, seperti biasa, tidak ada minimal maksimal, biasanya komentarnya, info rekeningnya Mas Tulus sematkan di komentar paling atas. Silahkan cek rekeningnya Permata atas namanya juga Tulus Rianto di kolom komentar paling atas. Nggak ada minimal maksimal, terserah berapa saja ya. Saya hanya bisa bilang terima kasih, matur nuwun, sembah nuwun sangat buat semuanya yang sudah membantu sedekah bumi untuk Jogja yang insya Allah alhamdulillah sudah pasti terlaksana, hanya tinggal nunggu waktu saja.
Dan saya hanya bisa berterima kasih kepada teman-teman yang masih tergerak pintu hatinya buat bantu sedekah nasi box, juga bantu sedekah bumi. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan hajat jenengan sesuai dengan yang diniatkan Allah kabul, Allah terima. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan saya doakan mudah-mudahan sedekahnya jenengan jadi pendorong doa untuk hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Juga semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala untuk jenengan dan juga keluarga. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun. Lagi dan lagi kadang-kadang yang bikin saya sedih itu cuma satu hal teman-teman. Kalau kue ki sapa to tulus gitu loh. Kadang-kadang aku ki sapa to kok iso nggerakne wong sak Indonesia, seluruh dunia malah ya. Kadang-kadang tuh orang dari luar negeri juga banyak yang membantu. Teman-teman perlu tahu ya, yang bantu sedekah bumi, sedekah nasi box itu bukan cuma teman-teman yang dari Indonesia, tapi juga banyak orang-orang Indo yang ada di luar negeri yang juga membantu kegiatan kita. Nasi box, sedekah bumi, hampir semuanya tergerak atau terbantu karena bagian dari teman-teman yang di luar negeri itu. Jadi aku tuh kayak yang sekali lagi kalau bukan tangan Allah nggak akan mungkin bisa gerakin hatinya jenengan. Guys, pindah malih matur nuwun. Terima kasih, nggak iso ngomong apa-apa liane matur nuwun tuh ijol sing akeh nggih. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Gusti Allah berkahi jenengan yang sedekah kemas tulus. Amin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun. Oh iya, teman-teman yang masih inden minyak bidara, saya harap sabar, baru ada pengiriman tanggal 25 ya. Jadi teman-teman yang mau inden, mau pesan silahkan. Tonton dulu video packingnya, fahami dulu fungsi manfaatnya. Setelah itu baru pesan ke nomor WhatsApp di 0857541118 di kolom deskripsi. Sebutkan nama, alamat lengkap, nomor HP, alamat lengkapnya. Kode pos jangan lupa, nama penerima dan juga nomor HP penerima ya. Seperti itu, jadi difahami dulu, setelah paham baru langsung pesan. Oke, terima kasih. Sesuai dengan judul, saya pengen bahas berapa menit nih? Oke, openingnya 10 menit ya. Nanti kalau yang nggak suka langsung digeser aja teman-teman ya. Oke, terima kasih. Sesuai dengan judul yang sudah kalian tonton, lagi dan lagi aku pengen menyampaikan komentarku juga hasil obrolanku dengan yang juga terkait dengan demo yang terjadi kemarin 19 dan juga 20 Maret 2024 di beberapa tempat di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Karena menurut info yang saya dapatkan terkait dengan keputusan KPU ini juga masih simpang siur yang maksudnya bukan keputusan KPU yang masih simpang siur. Keputusan KPU sudah ketok palu, tetapi untuk tuntutannya ini masih simpang siur karena beberapa pasangan calon juga masih baru merilis sikap mereka seperti apa, apakah akan ada gugatan ke MK dan lain sebagainya. Aku juga masih belum paham soal itu, tetapi yang aku agak nyeleneh di di demonstrasi beberapa hari belakangan ini juga ada beberapa tuntutan yang justru mengarahnya bukan soal pilpres teman-teman. Jadi ada juga yang mengarah ke pemerintahan sekarang. Jadi sedang ada beberapa tuntutan dan ada beberapa hal yang disampaikan bahwa mungkin soal pemilu curang ini juga salah satu hal yang dikedepankan oleh para pendemo, dan juga ada kritikan-kritikan yang disampaikan oleh pendemo kepada pemerintah yang saat ini sedang berjalan ya. Bukan soal pasangan calon yang baru tapi soal pemerintahan yang lama. Jadi beberapa hal yang disampaikan pendemo, ada aspirasi-aspirasi yang mereka sampaikan. Aku agak nyeleneh juga sih kalau tiba-tiba nyambung ke suruh turun inilah, suruh turun itu. Ya oke lah, terserah kalian ya teman-teman. Jadi di sini saya pengen baca intuisi di balik tanggal 19 sama 20. Sebenarnya 18 juga sudah mulai ada demo ya, tapi tidak terlalu besar. 18 tidak terlalu besar tapi sudah besar juga. Kemudian ada beberapa berita yang saya baca juga terkait dengan demo ini. Ada kerusakan-kerusakan seperti biasa, dan ada beberapa hal yang bagi saya juga menarik karena ada yang terpantau ketahuan bahwa ini nih ditunggangi oleh sesuatu ya teman-teman. Jadi Mas Tulus pengen luaskan nanti sedikit. Nah,
Sebelum kita membaca intuisinya, apa yang bisa kita pelajari dari demo yang terjadi kemarin? Apakah ini sudah keputusan mutlak dan lain sebagainya? Ternyata mungkin teman-teman akan tanya lagi, Mas Tulus, mungkinkah masih ada kerusuhan yang sama? Atau mungkinkah akan ada sesuatu yang besar setelah ini mungkin naik ke MK ya, mungkin akan digugat segala macam, ada kecurangan dan lain sebagainya, dan teman-teman juga pasti akan bertanya, apakah kalau dari intuisinya akan ada kemungkinan terkait dengan kerusuhan berikutnya? Kalau saya lihat dari intuisinya terkait dengan kerusuhan ini juga sangat berpotensi ada, teman-teman. Kalau dari angka ya, saya melihat dari angka. Kemudian yang Logito juga menyampaikan bahwa terkait dengan kerusuhan-kerusuhan besar itu juga ada, tetapi kalau dari angkanya sendiri sih, angkanya justru akan membesar ya. Kalau dari angkanya ini potensi besarnya itu ada. Kalau saya membaca intuisi lewat angka, kemudian saya melihat ada beberapa demonstrasi secara besar-besaran, kemudian ada apa? Indikasi kerusuhan besar menurut aku kalau dari angkanya itu ada. Tetapi kalau dari yang disampaikan yang Lukito, saya juga menyampaikan bahwa penyampaian yang Lukito ini ada, tetapi kalau besar banget yang ibarat kata sampai sampai gaduh banget sepertinya tidak. Kalau penyampaian yang Lukito. Jadi kalau dari angkanya saya melihat ada kemungkinan besar, kemudian juga jumlahnya besar, kemudian dengan kerusuhan besar, tapi kalau di penyampaian yang Lukito ada, tetapi kalau besar banget sepertinya tidak. Berarti kita perlu aminkan apa yang disampaikan yang Lukito ya. Amin ya Allah, semoga damai-damai saja. Tetapi teman-teman, saya itu kadang-kadang juga bingung ya ketika melihat beberapa orang yang melakukan demonstrasi. Aku juga sering baca komentar begini, memang kalau kalah, kalau itu tidak jujur, apa kami juga harus diam saja? Boleh kalian melakukan aspirasi. Jadi aku juga nggak pernah ngelarang kok teman-teman. Aku juga nggak dukung, aku tuh sampai detik ini aku tuh nggak dukung salah satu di antaranya. Perlu kalian tahu. Ya, saya tuh nggak ada dukung-dukung siapa-siapa. Calon pasangan mana saya tuh nggak ada dukung-dukungnya. Saya tidak milih salah satu di antara tiga-tiganya untuk sampai saat ini ya, sampai video ini saya buat. Jadi teman-teman salah kalau bilang saya itu Jokowers lah, saya itu pendukung Jokowi, saya pendukung ini, pendukung itu. Saya itu dukung yang mimpin saya, wes ngono wae ini aku. Saya dukung yang orang benar istilahnya, dari segi pandang saya sendiri. Jadi saya bingung ketika teman-teman ini menyampaikan titik-titik seperti itu. Ya, kan ada jalurnya ya. Sama seperti disampaikan sebelumnya. Kalau kalian merasa curang, kumpulkan bukti, kemudian gugat di MK. Ini paling benar gitu loh. Dan sekali lagi becek titik Allah ketoro teman-teman, sepinter-pinter wong masih curang-curang kaya apa, lek memang Gusti Allah ki karep-arep buka ya bakal kebuka. Berarti bisa jadi kalau memang ini ya faktor kecurangan ini juga bisa jadi ada gitu loh. Namanya juga manusiawi. Tapi kalau memang mau disampaikan aspirasinya, ya saya nggak nyuruh kalian diam. Kalian boleh berkomentar, kalian juga boleh menunjukkan aspirasi, tapi dengan cara yang baik. Kadang-kadang aku ki mesake lek jenengan ki gur rusuh tok. Nih yang pertama rusuh. Kedua, ada beberapa video disampaikan ke saya lewat teman-teman tuh bahwa ada tuduhan-tuduhan kecurangan yang tidak ada buktinya gitu loh. Ada bukti tapi giliran ditagih nggak tahu. Ini viral juga loh kemarin beberapa video bahwa ada pendukung salah satu calon yang memberikan sanksi dugaan bahwa ada kecurangan tapi beliau tidak bisa menunjukkan buktinya. Ini juga salah satu hal yang bagi saya rancu. Jadi kalau memang kalian tuh saya nggak suruh kalian diam. Kalau kalian melihat ada kecurangan, kumpulkan, kemudian serahkan ke MK. Kemudian cari jalur yang pas buat gugat. Menurut aku sih itu lebih penting daripada kalian itu bayar orang. Karena ini beberapa juga ada video-video yang simpang siur. Saya tidak membenarkan, saya juga tidak mengiyakan, saya tidak memvalidasi apa yang disampaikan orang-orang. Tapi ini juga beberapa video disampaikan bahwa ternyata ada orang-orang bayaran yang melakukan tindakan ini dan kalau bahasa di TikTok itu bukan mahasiswa tapi mahasewa. Ini juga salah satu hal yang harus kita waspadai juga teman-teman. Jadi kadang-kadang kita yang benar-benar ingin menyampaikan aspirasi bahwa kecurangan-kecurangan tadi harus kita benarkan. Betul, saya juga acungi jempol buat teman-teman yang kalau misalnya ada kecurangan yang harus dibenarkan. Harus ada yang dibongkar, harus ada yang sesuai dengan jalurnya saja ya. Intinya memang bagus kalau kalian mau menunjukkan jati diri bahwa kita harus
pemilu yang lugas, asli, jujur, bukan palsu atau kecurangan. Jadi kalau memang ada hal yang mau disampaikan silahkan. Tapi teman-teman perlu tahu juga, ternyata juga demonstrasi ini juga ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ya ada orang-orang yang diinterogasi oleh orang lain dan ngakunya mahasiswa ternyata tidak tahu kuliah di mana. Kemudian ini juga hal-hal yang masih perlu dicari tahu. Saya tidak mengatakan ini benar, tapi ini juga masih simpang siur. Nanti mudah-mudahan sih segala sesuatunya terbuka. Jadi teman-teman perlu tahu, kadang-kadang nih hal-hal seperti ini dimanfaatkan orang lain buat nutupin orang lain. Nah ini yang harus kita tahu. Jadi hati-hati. Nanti kita nonton bersih tegang nih. Wow, nggak taunya ada manfaat di balik manfaat. Ini yang harus kita tahu ya. Jadi kalau dari hitungan angkanya, kemungkinan ini masih besar juga ada. Kalau disampaikan yang lu kita juga terkait dengan sesuatu yang dalam arti ada kemungkinan pengulangan. Nanti deh dikunci soalnya tadi mandi. Beberapa hal yang disampaikan yang lu kita bahwa mungkin akan ada kejadian yang serupa tapi tidak terlalu besar. Ini juga sangat mungkin. Tetapi ada penegasan yang disampaikan yang lu kita yang bagi saya ini sudah keputusan mutlak yang kayaknya udah nggak bisa diganggu gugat. Jadi beliau tuh menyampaikan satu titik di mana ada statement yang menyampaikan beliau mau besar mau kecil mau usahanya seperti apa yang terbongkar angkar terbongkar tetapi ini tidak akan merubah keadaan. Jadi aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku juga bukan tangan kanan Tuhan. Jadi aku juga nggak berani memastikan juga. Tetapi kalau dari hitungan angkanya berkali-kali dari awal saya baca prediksi terkait dengan Pilpres, saya sudah menyampaikan juga. Kemudian yang juga menyampaikan dan lagi beliau juga menyampaikan bahwa kalian mau membongkar kecurangan dalam versi kalian, kemudian kalian mau demo secara besar-besaran, kalian mau rusuh secara besar-besaran, kalian mau nyerang siapa yang mau kalian serang, bahwa yang disampaikan yang Lukito, ini maaf yang menyampaikan yang Lukito, bahwa beliau menyampaikan ini tidak bisa mengganggu gugat keputusan yang sudah ditentukan. Jadi kayak beliau tuh ngasih penegasan ke saya bahwa ya mau tidak mau, kami sudah merestui, kami sudah mengizinkan. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap, ya inilah presiden kita yang baru. Jadi 02 ini kalau dari versi saya sepertinya juga akan sangat mutlak dan tidak akan bisa diganggu gugat lagi bahwa beliau nomor 02 ini sudah pasti menang. Ini dari hitungan saya ya. Hitungan saya juga dengan yang Lukito. Jadi saya juga sudah menyampaikan itu. Jadi kalian tetap boleh melakukan gugatan, menindak kecurangan versi kalian tadi. Tapi kalau dari versi yang Lukito ini tidak akan merubah apapun. Jadi semuanya akan tetap jadi seperti ini. Ini sudah ketentuan. Istilahnya adalah ini sudah kehendak alam, kehendak Tuhan, kehendak leluhur juga. Merestui ini sudah ada, merestui ini yang terpilih, berarti mutlak ini keputusan tidak bisa diganggu gugat. Tapi ini versi saya membaca intuisi, versi yang disampaikan yang Lukito loh ya. Jadi teman-teman gak usah nyerang saya dengan komentar-komentar kalian. Mungkin kalian tuh pro dengan salah satu di antaranya. Aku gak peduli soal itu, karena saya gak pilih salah satu di antara mereka bertiga. Untuk saat ini juga nggak ada yang klik di hati saya yang mana yang harus saya pilih. Tetapi dalam hal ini saya pengen jadi orang netral, senetral-netralnya yang saya juga nggak mau terpengaruh dengan kalian-kalian yang berkomentar mengarahkan saya kemana-mana. Terserah kalian yang berkomentar. Tetapi sekali lagi dari versi yang disampaikan yang ini adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Jadi mau tidak mau presiden kita ya yang kemarin terpilih di pasangan 02. Jujur, kalau secara saya pribadi kalau dibilang klik banget sih saya juga belum, teman-teman, maaf. Saya harus menyampaikan apa adanya dari versi pandangan saya ya. Jadi ada sesuatu yang lain. Nah justru ini juga disampaikan yang Lukito bahwa yang tadinya terlihat seperti ini akan seperti itu nih juga. Saya juga kaget melihat beberapa sosok yang pernah saya lihat di tahun lalu. Jujur teman-teman, jadi aku tuh sebelum Pilpres ini saya tuh sudah melihat ada beberapa sosok-sosok yang bagi saya itu positif, bagi saya itu mengarah ke sini. Oh, kemungkinan nih si ini, si itu, dan laki-laki ya, perempuan ada satu, laki-laki ada dua. Pandangan saya ini akan mengarah ke Pilpres. Tapi teman-teman, semakin ke sini, dia semakin ke situ. Jadi aku tuh kadang-kadang, nah ini benar juga yang disampaikan yang Lukito bahwa orang yang kita kagumi sebelumnya,
orang yang kita pandang wah sebelumnya itu bisa tiba-tiba ya ini tangan Allah ya, ini tangan alam juga yang mempengaruhi pikiran kita untuk melihat kebenaran bahwa wah kok kayak gini aslinya, kok seperti ini. Nah jadi kadang-kadang yang tadinya aku aja kaget, yang dulu aku sempat menggadang-gadang nih orang, wah ini kelihatan nih wahyunya nih, ini kelihatan nih auranya nih. Tapi ternyata semakin ke sini malah semakin ke sono, dan saya jadi kayak yang ya Allah, ternyata betul kata Eyang. Jadi kayak yang kita lihat itu bisa berubah secara drastis. Yang tadinya itu kayaknya mengkilap banget gitu ya, mengkilap. Mengkilap karena memang asli mengkilap dari hati, kayak mengkilap karena gesekan gitu loh, karena ada gosokan. Nah ini aku nggak bisa menyebutkan oknumnya, tapi jujur salah satu yang aku sebutkan itu ada di antara paslon 1, 2, 3. Dan itu sudah saya lihat sejak awal. Teman-teman yang nonton video saya lama mungkin pernah mengerti atau memahami apa yang saya maksudkan. Tapi semakin kesini justru saya makin kayak yang ini kenapa sih orang ini jadi kayak gini gitu, kalau tahu kadang-kadang saya mikirnya juga gitu. Tapi ya udahlah, wallahu alam. Sekali lagi yang menggerakkan hati kita buat memahami orang lain itu kan sekali lagi maha kuasa, maha di atas maha itu kan Allah. Jadi segala sesuatunya sudah Allah kehendaki seperti ini. Oke. Nah, terkait dengan intuisinya kita masih melihat potensinya. Kemudian secara hitungan angka apakah ini berhasil atau tidak? Tadi kan disampaikan yang Lukito, kalau dari versi Eyang ini udah nggak bisa diganggu gugat ya. Tapi kalau dari versi angkanya juga sama, saya melihat bahwa ini tidak akan merubah apapun teman-teman. Jadi saya harus ngomong apa adanya, versi intuisi yang saya baca bahwa kalian mau melakukan tindakan apapun sepertinya juga tidak akan merubah keputusan bahwa ini memang sudah pemenangnya, istilahnya gitu ya. Jadi saya kembali lagi saya sampaikan kalau dari hitungan angkanya saya melihat potensinya tidak akan ada pengulangan, kemudian juga tidak akan ada apakah mungkin gugatannya itu akan berhasil atau tidak. Sepertinya juga maaf kalau dari hitungan angkanya saya melihatnya sepertinya tidak, dan tetap akan dengan satu keputusan. Jadi ini salah satu hal mutlak. Selain dari intuisi juga saya melihat memang ada sebuah, ya tadi sudah saya sebutkan di video-video sebelumnya bahwa ada sebuah pulung, ada sebuah wahyu juga yang mengarah ke salah satu ya. Salah satu ya teman-teman, ini dua ya, tapi salah satu diantaranya saya melihat memang ada mengarah, pulung itu mengarah ke beliau karena ya mau tidak mau dia harus memimpin kita, istilahnya gitu ya. Kemudian kalau dari angkanya, apa yang bisa kita baca Mas Tulus? Apakah juga kerusuhan yang sama? Ya, saya melihat potensi kerusuhan yang sama dengan skala yang lebih besar bahkan. Kemudian tetapi kalau ini ditunggangi sama sesuatu ya, di belakang kita ada orang yang memanfaatkan kejadian ini atau memanfaatkan hal yang berhubungan dengan demonstrasi dimanfaatkan oleh orang lain, saya juga melihat potensi itu sangat ada. Jadi teman-teman harus waspada, harus hati-hati, jangan mudah terpancing, jangan mudah terprovokasi. Makanya kayak katanya Eyang aja wis, mendingan yang ngomah dengan ngumpul sama keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, ngerebus pisang, makan, minumnya teh anget, buka puasanya. Itu paling simpel, paling enak, paling damai ya. Karena terkait dengan susulan demonstrasi atau kerusuhan-kerusuhan berikutnya, kalau akan ditunggangi, ini saja ada beberapa video yang saya tidak tahu benar atau tidak, tapi sudah ada disampaikan bahwa ada yang salah lah, ada yang ini, ada yang itu, kemudian ada yang nunggangi lah, saya dibayar lah, saya inilah itulah, dimanfaatkan segala macam. Ini juga ada beberapa video yang beredar, tapi saya tidak membenarkan itu ya. Saya juga tidak tahu benar atau tidak terkait dengan berita itu. Tapi kalau dari intuisinya terkait dengan kejadian ini, dengan kerusuhan besar, bahkan kalau dari angkanya tuh saya melihat ada potensi orang yang meninggal ya. Ada kerusuhan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Jadi teman-teman harus waspada juga. Tapi ini juga sangat mungkin ditunggangi, jadi kalian juga harus waspada. Kalau mau ikut, oke, nggak apa-apa Mas Tulus, saya juga tetap harus mendukung sesuatu yang di pikiran saya. Yowes, monggo silahkan. Nurani yang dipakai, hati kalian. Oh, tetap curang Mas Tulus, pokoknya saya gini. Nah, kalian punya bukti atau tidak, silahkan naikkan buktinya. Kalau kalian hanya simpang siur dari sekarang, itu media sosial tuh mudah banget digodok, mudah banget digoreng. Jadi teman-teman harus hati-hati. Jadi cari info terbenar, terupdate, dan juga terverifikasi. Jadi infonya benar, bukan cuma dari media sosial. Terus dewe kekuh, curang, tiba-tiba malah belum terbukti. Kan suatu ketika juga pasti akan terbukti. Kalau dilakukan tindakan
penggugatan misalnya, pasti kan ada bukti nanti. Suatu ketika pasti. Kalau memang curang ya harusnya kalau kalian punya bukti silakan diserahkan saja atau dicerahkan kepada pihak MK untuk menggugat pasangan yang diduga curang tadi. Ini juga penting menurut aku. Tapi teman-teman harus waspada. Waspadanya kenapa? Karena terkait dengan kerusuhan ini juga sangat mungkin ditunggangi oleh oknum-oknum yang memanfaatkan kejadian ini. Dan bahkan kalau kadarnya lebih besar, aku kalau dari angkanya ya, sekali lagi dari angkanya aku melihat eh, akan sedikit merepotkan katanya Yang. Jadi ada kemungkinan juga ini juga akan lumayan alot karena saya juga sudah membaca, teman-teman kalau nonton video pas saya lagi prediksi presiden, saya sudah menyampaikan bahwa beliau tetap akan mutlak menjadi pilihan tetapi akan alot. Nah, ini juga kalau dari versi Eyang akan sedikit merepotkan, juga salah satu hal yang agak sedikit menurut aku juga patut diwaspadai karena bisa jadi momen bisa ada yang meninggal, bahkan ini juga salah satu hal yang harus ditingkatkan kehati-hatian kita. Menurut aku sih itu. Kemudian dari angka-angka itu sendiri kalau kita baca intuisi ini akan berpengaruh kemana, ini juga sangat terlihat bahwa ada guncangan yang berhubungan dengan gempa, angin, dan juga air teman-teman. Jadi masih berpotensi. Kalau mau percaya mau tidak bahwa kerusuhan besar atau kegaduhan-kegaduhan yang ada di Nusantara ini mempengaruhi musibah kita atau tidak, mau percaya mau tidak, kalau bagi saya sangat berhubungan. Jadi kalau kita tidak damai, kalau kita tidak kita hanya terus mengedepankan amarah, alam juga akan semakin marah dengan kita. Mau percaya mau tidak nyambung silahkan, tapi ini sangat berhubungan. Jadi potensi dari angka 19 sendiri saya melihat ada potensi gempa dan terbukti di Blora katanya ada gempa ya teman-teman ya. Ada kejadian gempa juga, guncangan-guncangan yang terjadi sebelumnya, dan ini juga salah satu hal yang memang aku lihat dari angka 17, 18, 19 ini juga ada potensi-potensi itu. Kemudian hari ini juga diprediksi ada cuaca yang agak kurang enak karena ada sesuatu yang mempengaruhi sehingga hawanya akan terlalu panas daripada sebelumnya. Ini juga salah satu hal yang terpengaruhi juga. Dan kalau dari hitungan angka 19, 20 ini juga ada potensi longsor, gempa, kemudian sesuatu yang retak dan mengeluarkan air juga masih sangat mungkin, jadi hati-hati. Kemudian juga ada beberapa poin yang bisa saja berhubungan juga dengan sesuatu yang berhubungan dengan 3 elemen, tanah, air, dan juga angin. Tetapi kalau dari intuisi 19 dan juga 20, yang paling kuat mana Mas Tulus? Untuk sementara dari hitungan 2 angka tersebut, saya melihat ada gempa dengan skala besar, kemudian juga angin dengan skala yang besar. Jadi harus diwaspadai itu. Kalau dari intuisinya, kerusuhan, demonstrasi berikutnya masih sangat mungkin. Untuk alam sendiri, kalau kita bisa baca melalui intuisi terkait dengan kerusuhan atau demo yang kemarin terjadi, ini ada 3 komponen yang masih sangat perlu kita waspadai. Air, angin, dan juga tanah. Tetapi komponen paling kuat di sini untuk saat ini adalah angin yang berpotensi sangat kencang menjadi perusak. Ini juga salah satu hal yang harus kita waspadai ya. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini, semoga manfaat, semoga suka dengan yang Mas Tulus pilih untuk Mas Tulus bahas hari ini. Masih banyak banget list video yang harus saya buat tapi masih belum bisa terlaksana. Teman-teman punya saran silakan cek postingan Mas Tulus terkait dengan apa yang mau Mas Tulus bahas. Mas Tulus sudah minta saran, teman-teman boleh sarankan. Udah banyak yang masuk terkait dengan gerhana bulan yang terjadi 2 kali dalam bulan Ramadan ini. Nanti juga Mas Tulus akan siapkan videonya dan juga hal-hal lain. Yang punya kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar atau di postingan Mas Tulus terkait dengan kalian. Oh, Mas Tulus bahas ini dong, bahas itu dong, bahas ini dong. Silahkan cek postingan Mas Tulus, silahkan kirimkan pertanyaannya di postingan tersebut ya. Oke, atau bisa DM di bigtulus_official di Instagramnya Mas Tulus. Tetapi syaratnya satu, tidak boleh baper kalau yang kalian sarankan tidak saya bahas. Jadi saya akan pilih pembahasan yang menarik yang bisa saya bahas, oke? Terima kasih banyak. Kalau Mas Tulus terkesan gurui, Mas Tulus minta maaf. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan hari ini ya. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi
belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan, yang lagi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, yang sudah bekerja semoga kerjaannya awet, rezekinya berkah, amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, kemudian juga teman-teman mungkin ingin memiliki sesuatu, baik itu rumah, usaha, kendaraan, dan lain sebagainya, saya doakan mudah-mudahan hajatnya segera Allah kabul. Amin. Semoga yang sedang jualan atau sudah merintis usahanya lancar, jualannya laris manis. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang nonton video ini semoga termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun, Mas Tulus pamit mundur. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terus dukung Mas Tulus dengan kalau yang belum subscribe, jangan lupa like-nya juga ya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat berbuka puasa. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.